kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau melanjutkan cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-8. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 8 diawali dengan adegan Huo Tian melepaskan pakaian dan celana sambil mengedipkan mata dan tersenyum memainkan lidahnya. Tiba-tiba, di dalam sebuah kamar, Huo Tian tampak merangkak di lantai tanpa pakaian di samping tempat tidur. Terdengar suara Wei Fei Qin. Ternyata keduanya tengah mabuk berat. Keduanya tampak merebut ranjang. Huo Tian menyuruh Wei Fei Qin untuk minggir dan begitu juga sebaliknya. Wei Fei Qin kemudian mengambil ponsel dan merekam Huo Tian. Huo Tian tampak kesal, kemudian berdiri dan menjatuhkan diri ke tempat tidur, yang hampir saja menjatuhi Wei Fei Qin. Kembali lagi ke tenda camping. Tiba-tiba Huo Tian tertawa. Ternyata kejadian tadi adalah gambaran ketika Huo Tian mencoba mengingat kejadian saat dirinya mabuk dengan Wei Fei Qin. Huo Tian buru-buru meminta Wei Fei Qin untuk membuka ponselnya dan memperlihatkan video pada Huo Tian. Huo Tian menjelaskan kepada Wei Fei Qin bahwa dirinya salah bicara. Huo Tian mengatakan itu agar Wei Fei Qin berhenti memeluknya. Huo Tian juga mengatakan bahwa sebenarnya Wei Fei Qin malam itu mengalami halusinasi pendengaran berat. Pembelaan Huo Tian membuat Wei Fei Qin sangat kesal, dan Wei Fei Qin pun sudah menganggap kejadian itu salah paham. Tapi tiba-tiba Huo Tian mengatakan bagaimana jika ucapan yang dikatakan Huo Tian bukan salah paham. Keduanya terdiam dan saling menatap satu sama lain. Huo Tian mendekatkan mukanya ke arah Wei Fei Qin sambil mengatakan apa jawaban Wei Fei Qin. Wei Fei Qin buru-buru mengatakan hal itu tidak berarti. Ponsel milik Huo Tian berbunyi. Wei Fei Qin bergegas keluar tenda dan memakai sepatu dengan wajah kesal. Dari dalam tenda terdengar Huo Tian mengangkat telepon dari Tianzi. Wei Fei Qin bergegas menjauh dari tenda dan masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Huo Tian barusan. Huo Tian keluar dari tenda dan langsung melempar tas ke arah Wei Fei Qin. Ternyata, Tianzi menelpon Huo Tian mengabarkan jika neneknya masuk ke rumah sakit dan Huo Tian harus bergegas ke sana. Sebelum pergi meninggalkan Wei Fei Qin, Huo Tian berpesan agar berhati-hati saat turun gunung. Huo Tian terlihat sangat panik dan kehilangan kunci mobilnya. Saat Huo Tian sibuk mencari kunci mobil di dalam tenda, Wei Fei Qin menghampiri Huo Tian dan menyerahkan kunci mobil ke tangan Huo Tian. Wei Fei Qin mengatakan pada Huo Tian untuk tidak panik dan ia akan ikut dengan Huo Tian. Di dalam mobil, Huo Tian terlihat sangat cemas. Wei Fei Qin mencoba bertanya, apakah Huo Tian baik-baik saja? Wei Fei Qin mencoba menenangkan Huo Tian agar tidak terlalu khawatir dan mengatakan bahwa neneknya akan baik-baik saja. Wei Fei Qin mengingatkan Huo Tian jika dirinya khawatir maka akan memperburuk kondisi neneknya. Wei Fei Qin tiba-tiba mengatakan tentang harapan ibunya untuk menikah. Wei Fei Qin bingung apakah dia harus menikah atau tidak untuk memenuhi harapan ibunya. Huo Tian kemudian menanggapi curhatan Wei Fei Qin. Menurut Huo Tian, bukanlah hal itu terlalu cepat untuk Wei Fei Qin mengkhawatirkan pernikahan. Huo Tian menasihati Wei Fei Qin bahwa setiap orang tua memang menginginkan anaknya untuk cepat berkarir, berkeluarga sendiri, menikah, dan punya anak. Giliran Huo Tian curhat bahwa ibunya juga menginginkan hal yang sama seperti ibunya Wei Fei Qin, bedanya ibu Huo Tian menginginkan pernikahan bisnis. Tiba-tiba Huo Tian merasa aneh kenapa dirinya dan Wei Fei Qin malah membicarakan soal pernikahan. Wei Fei Qin mengatakan hal itu hanya untuk mengalihkan kepanikan Huo Tian. Wei Fei Qin ingin mengajak Huo Tian mengobrol, tapi Huo Tian meminta Wei Fei Qin untuk jangan berisik. Sampai di rumah sakit, Huo Tian terlihat tegang berlari ke ruangan neneknya yang dirawat. Saat tiba di ruangan, Huo Tian meminta Wei Fei Qin untuk menunggu di luar. Huo Tian menanyakan keadaan neneknya kepada ibunya. Huo Tian kemudian mendekat ke neneknya yang sedang tertidur. Huo Tian mengatakan kepada neneknya bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan sang nenek. Nenek terbangun kesal, menganggap dirinya tak perlu dirawat di rumah sakit. Nenek menuduh ibu Huo Tian dan Tianzi melakukan ini agar nenek tidak ikut rapat direksi. Nenek menanyakan Meili kepada Tianzi. Tianzi mengatakan akan segera menjemput Meili. Nenek mengatakan kepada Huo Tian, hal yang paling berharga dari sakitnya adalah bisa bertemu dengan Huo Tian. Ibu Huo Tian mengatakan jika sang nenek merindukan Huo Tian. Nenek mengharapkan Huo Tian untuk kembali ke rumah, tapi Huo Tian menolak karena dia sudah terbiasa tinggal sendiri. Jika pulang ke rumah, Huo Tian merasa tidak bebas. Muka nenek tiba-tiba cemberut. Melihat itu, Tianzi meminta Huo Tian untuk tinggal di rumah sampai neneknya sembuh. Huo Tian mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa karena sibuk. Nenek menangis dan melas, mengatakan jika ia terjatuh karena ia tinggal sendiri di rumah. Melihat nenek yang sedih, ibu Huo Tian dan Tianzi kembali membujuk Huo Tian.
Hu Tian menyanggupi, tapi hanya untuk beberapa hari saja. Nenek meminta Tianzi untuk mereka ucapan Hu Tian agar tidak ingkar janji. Nenek kegirangan mendengar ucapan Hu Tian, sampai-sampai nenek salah tingkah, tertawa dan memeluk Hu Tian. Di luar ruangan, Wei Fei Qin masih menunggu Hu Tian. Saat Hu Tian keluar, Wei Fei Qin bergegas berdiri menanyakan keadaan nenek Hu Tian. Hu Tian meminta maaf kepada Wei Fei Qin karena tidak bisa mengantarnya pulang. Hu Tian juga berterima kasih kepada Wei Fei Qin karena sudah menemani ke rumah sakit dan menghiburnya. Hu Tian menanyakan bagaimana Wei Fei Qin pulang. Wei Fei Qin menjawab ia meminta jemput Meng Xiaoyi. Mendengar hal itu, Hu Tian langsung ingin mengantarkan Wei Fei Qin pulang. Sampai di rumah, tiba-tiba sudah ada Meng Xiaoyi yang menunggu Wei Fei Qin semalam. Melihat itu, Wei Fei Qin buru-buru lari dan meminta Meng Xiaoyi pulang dan istirahat. Meng Xiaoyi menginterogasi Wei Fei Qin karena semalam Meng Xiaoyi sangat khawatir. Meng Xiaoyi bertanya apakah semalam Wei Fei Qin pergi dengan Hu Tian. Wei Fei Qin berbohong dengan mengatakan tidak pergi dengan Hu Tian dan buru-buru pergi tapi ditahan oleh Meng Xiaoyi. Wei Fei Qin kesal karena Meng Xiaoyi terus menanyainya. Wei Fei Qin merasa sudah 26 tahun dan bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi Meng Xiaoyi tetap kekeh melarang Wei Fei Qin tidur di luar dan bersedia menjemputnya kapan saja di mana saja. Bahkan Meng Xiaoyi membuat permohonan ulang tahun lagi agar Wei Fei Qin tidak bermalam di luar lagi. Saat Meng Xiaoyi membuat permohonan, Wei Fei Qin masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Wei Fei Qin terlihat kewalahan menghadapi pertanyaan Meng Xiaoyi. Gara-gara pertanyaan Meng Xiaoyi, Wei Fei Qin jadi kepikiran kenapa semalam dia bisa bermalam di gunung bersama Hu Tian. Wei Fei Qin jadi teringat kejadian semalam bersama Hu Tian di gunung. Hu Tian dan Ruxi makan bersama. Hu Tian mengajak Ruxi sarapan bersama karena ada yang ingin dikatakannya. Kedua orang tua Hu Tian dan Ruxi punya harapan yang tinggi kepada keduanya. Hu Tian meyakinkan apakah ada kesalahpahaman di antara mereka. Ruxi mengerti Hu Tian tidak terlalu menyukainya. Oleh sebab itu, Ruxi menawarkan diri bagaimana jika ia yang mengajar Hu Tian saja. Ruxi kemudian meminta Hu Tian untuk melanjutkan sarapan dan memikirkan penawarannya dengan baik-baik. Ruxi menelpon Tianzi dan menanyakan soal bunga saat dia wawancara apakah benar Tianzi yang mengirimnya. Ruxi curiga, pasalnya Hu Tian tidak proaktif dan tidak bersedia menjadikan Ruxi pasangan dansanya. Jadi Ruxi berpikir tidak mungkin bunga itu dari Hu Tian. Tianzi melakukan itu demi mendukung Hu Tian dan Ruxi. Ruxi pun berjanji pada dirinya sendiri untuk mendapatkan Hu Tian. Saat Wei Fei Qin berpamitan untuk berangkat bekerja ke Lamur, ibunya meminta Wei Fei Qin untuk belajar banyak pada Hu Tian. Wei Fei Qin meminta maaf pada ibunya karena belakangan terlalu sibuk. Wei Fei Qin menceritakan bahwa dirinya banyak diperintah. Saat mendengar Hu Tian yang memerintah, Wei Fei Qin ibunya menjadi begitu antusias. Wei Fei Qin terkejut dan bingung karena tiba-tiba Hu Tian sudah menunggu di halaman rumahnya untuk menjemput Wei Fei Qin. Sampai di Lamur, Wei Fei Qin bergegas masuk karena hujan. Tiba-tiba dari belakang, Hu Tian berlari memayungi Wei Fei Qin dengan jasnya. Wei Fei Qin heran kenapa Hu Tian melakukan itu. Tiba-tiba, Hu Tian juga mengelap dahi Wei Fei Qin yang basah dengan sapu tangan miliknya. Hu Tian tampak menemani neneknya di rumah sakit. Sebenarnya, nenek Hu Tian sakit karena di hari itu ada rapat bisnis yang cukup sengit. Hu Tian jadi teringat saat masih kecil memasak kari, tapi dibuang ibu pertamanya, dan melihat bagaimana ibunya begitu berbeda dan baik terhadap Tianzi. Nenek tahu bagaimana kerja keras Hu Tian, nenek merasa banyak menyusahkannya. Saat Dianis akan bangkrut, Hu Tian lah yang bekerja keras membantu. Hu Tian mengatakan Tianzi adalah cucu yang beruntung, karena darah keluarga Huo dan Hu Tian siap meninggalkan jabatan General Manager dan memberikan Lamur. Nenek pun mengatakan kepada Hu Tian untuk tidak mengatakan hal itu. Nenek dengan tegas mengatakan bahwa keluarga Hu Tian memiliki 3 cucu. Nenek mengatakan jika memang Hu Tian ingin meninggalkan Lamur, ia akan tetap mendukung Hu Tian. Tapi nenek akan sedih jika Hu Tian berpikir jika dia keluar hanya untuk mengembalikan bisnis Huo ke keluarga Huo. Nenek akan benar-benar membenci Hu Tian jika dia berpikir begitu. Nenek meminta Hu Tian untuk segera pergi dan melakukan keputusan yang terbaik. Hu Tian pergi menghadiri rapat komisaris yang dihadiri ibunya juga. Suasana rapat menjadi begitu tegang setelah Hu Tian dan Tianzi masuk ke ruangan rapat.
Di dalam rapat terjadi perdebatan untuk menu yang akan disajikan kepada duta besar Brazil saat perjamuan. Wu Tian mengiyakan untuk perubahan menu sehari sebelum makan malam dilaksanakan. Hal itu membuat ibunya terkejut, tak percaya dan bingung apa yang telah terjadi dengan Wu Tian. Ibunya khawatir Wu Tian akan membuat kesalahan dan Wu Tian dalam posisi sulit karena dirinya harus memasak masakan Taiwan, padahal Wu Tian belajar memasak di Prancis. Dan masakan Taiwan bukanlah kekuatannya. Wu Tian meminta ibunya untuk tidak khawatir. Wu Tian masih berusaha meyakinkan ibunya bahwa ia bisa melakukan tantangan itu. Ibunya masih saja tak percaya kenapa Wu Tian mendengarkan ucapan ibu pertamanya. Wu Tian melakukan itu karena untuk menghormati ibu pertamanya yang juga komisaris. Ibu Wu Tian meyakinkan bahwa saham yang dimiliki ibunya dan ibu pertamanya adalah sama. Kenapa ibu pertamanya selalu menjadi yang utama? Wu Tian mengajak Peng Xiaobi berpamitan kepada ibunya, yaitu wakil komisaris Xiao. Ternyata, ibu Wu Tian mempunyai alasan kuat untuk menikahkan Wu Tian dengan Roxy untuk memberi dukungan bisnis penuh kepada Wu Tian. Karena ibunya tidak ingin Wu Tian dianggap seperti budak dan dianggap sampah bagi orang lain karena selalu baik kepada orang lain. Ibu Wu Tian sangat khawatir jika Wu Tian akan menderita. Tianzi menanyakan kepada ibunya, kenapa ibunya selalu mempersulit Wu Tian. Ibu Tianzi meminta Tianzi untuk segera sadar bahwa ibunya juga sedang berusaha. Tapi kenapa Tianzi selalu membela Wu Tian? Ibu Tianzi mengatakan bahwa selama ini Wu Tian dan ibunya memperlakukan Tianzi hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Ibu Tianzi mengatakan bahwa saat ini tidak ada keluarganya yang benar-benar penuh dengan kasih sayang. Ibu Tianzi mengatakan bahwa Wu Tian sudah ditakdirkan menjadi orang jahat setelah masuk ke dalam keluarga Huo. Ibunya juga menegaskan bahwa Tianzi dan Huo tidak ada hubungan darah. Jadi, ibunya meminta Tianzi berhenti mengingat kasih sayang antara kakak dan adik. Ibu Tianzi mengatakan di sini ada Yukin yang masuk akal dan cerdas dan tahu apa yang diinginkan sehingga nantinya bisa membantu Tianzi saat mewarisi perusahaan dan Lamur. Sekali lagi, ibunya meminta Tianzi untuk lebih pintar lagi kali ini. Mendengar ucapan ibunya, Tianzi jadi sedih. Yukin pun meyakinkan ibu Tianzi bahwa dia akan menjaga Tianzi dan tidak akan membiarkan keluarga Wu Tian mendekati Tianzi. Ibu Tianzi mengatakan menjadikan Yukin menantu akan membuat keduanya dekat dan membenarkan pilihan Tianzi yang memilih Yukin. Kemudian, Ibu Tianzi mengajak Yukin makan bersama. Di Lamur, di depan Wu Tian, manajer Peng Xiaobin mengaku bahwa Wu Tian adalah orang yang tegas, tapi keputusannya membawanya dalam masalah. Karena Wu Tian sudah menerima tantangan dan mengambil resiko memasak makanan Taiwan yang belum terlalu dikuasai. Manajer Peng Xiaobin menyarankan Wu Tian untuk belajar kepada Ratu Pasar Malam, yaitu Wei Feiqin. Mengetahui hal itu, Wei Feiqin pun kabur menghindari manajer Peng Xiaobin dan Wu Tian. Manajer Peng Xiaobin menyuruh Wu Tian untuk berlari mengejar Wei Feiqin. Wei Feiqin pergi dengan alasan masih harus mengurus pekerjaan lain. Manajer Peng Xiaobin mengatakan kepada Wu Tian, sepertinya Wei Feiqin menghindar dari Wu Tian. Manajer Peng Xiaobin meminta Wu Tian untuk mempertahankan Wei Feiqin dengan cara menggagalkan ujiannya besok, sehingga Wei Feiqin tidak akan lulus dan tidak akan meninggalkan Lamur. Wei Feiqin merasa sebal karena kenapa setiap kali bertemu Wu Tian, dirinya sangat gugup dan bertingkah seperti tidak biasa. Manajer Peng Xiaobin kemudian menemukan Wei Feiqin dan memanggilnya untuk menanyakan apa yang terjadi di antara keduanya dan kenapa Wei Feiqin menghindar dari Wu Tian. Manajer Peng Xiaobin menebak bahwa Wei Feiqin menyukai Wu Tian, tapi Wei Feiqin menyangkalnya. Manajer Peng Xiaobin meminta Wei Feiqin untuk jujur dan tidak membohonginya. Tiba-tiba, Wu Tian berada di belakang Wei Feiqin dan menutup mulut manajer Peng Xiaobin, bergegas mengajak Wei Feiqin ke dapur membuat kari lobster. Di dapur, Wu Tian mengajari step by step cara membuat kari lobster. Wei Feiqin pun hanya terdiam memperhatikan Wu Tian memasak. Wu Tian menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengulanginya, sehingga Wu Tian meminta Wei Feiqin untuk benar-benar memperhatikannya. Sambil memasak, Wu Tian mengatakan apakah menurut Wei Feiqin dirinya seperti orang jahat? Wu Tian pergi dan manajer Peng Xiaobin datang. Manajer Peng Xiaobin mengatakan bahwa ucapan Wu Tian memang pedas, tetapi Wu Tian punya alasan. Manajer Peng Xiaobin menceritakan tentang bunga saffron yang diberikan Wu Tian kepada Wei Feiqin. Manajer Peng Xiaobin juga mengatakan tidak ada yang sanggup melihatnya pergi, begitu juga dengan Wu Tian.
Di dalam ruangan, Hu Tian tampak kalut dan merobek kertas yang sedang ditulisnya. Manajer Peng Xiaobin tiba-tiba datang ke ruangan Hu Tian. Manajer Peng Xiaobin cemas dengan raut muka Hu Tian yang terlihat sedih. Manajer Peng Xiaobin kemudian memberitahu Hu Tian jika tadi kedubes menelpon untuk perubahan menu. Manajer Peng Xiaobin juga mengatakan jika Wei Fei Qin sudah selesai memasak dan menceritakan jika masakan Wei Fei Qin sangat enak. Jika Hu Tian sudah tidak membutuhkannya lagi, manajer Peng Xiaobin akan memberitahu Wei Fei Qin untuk segera pulang dan tidak perlu menunggu Hu Tian. Manajer Peng Xiaobin juga mengingatkan keputusan lulus atau tidaknya Wei Fei Qin ada di tangan Hu Tian dan mengingatkan Hu Tian jika ingin Wei Fei Qin tetap di Lamur, jangan biarkan dia lulus. Saat Wei Fei Qin akan pulang, tiba-tiba Hu Tian datang dengan mobilnya. Hu Tian pun mengantarkan Wei Fei Qin pulang. Sebelum turun dari mobil, Wei Fei Qin tidak bermaksud mengatakan sesuatu yang menyakitkan tentang dirinya saat di Lamur. Wei Fei Qin begitu sulit menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak membenci Hu Tian. Hu Tian pun menanyakan kembali kepada Wei Fei Qin, apakah dirinya benar-benar membencinya? Hu Tian mengatakan apakah Wei Fei Qin tidak ingin meminta maaf kepadanya? Hu Tian kemudian turun dari mobil dan Wei Fei Qin meminta maaf kepada Hu Tian. Besok adalah hari terakhir ujian. Hu Tian mengatakan apakah Wei Fei Qin grogi? Hu Tian menanyakan apakah Wei Fei Qin mau tetap berada di Lamur? Tiba-tiba ada bintang jatuh dan Wei Fei Qin langsung berdoa untuk Lamur. Hu Tian dan semua orang yang berada di pasar malam, ibunya, adiknya agar selalu selamat, sehat dan bahagia. Saat selesai berdoa, suasana menjadi begitu gelap dan Wei Fei Qin takut dan memanggil-manggil Hu Tian. Dengan sigap, Hu Tian memegang tangan Wei Fei Qin dan mengatakan jangan takut, ada dirinya bersama Wei Fei Qin. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-9 di channel Devina Story ya guys. See ya!